Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1779 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Di bawah perikop ucapan berkat imam. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari doa berkat ini. Amin. Doa ini pasti sudah tidak asing di telinga saudara, karena doa berkat ini selalu ada di akhir ibadah di gereja saudara atau di akhir renungan saya. Haleluya. Kalau kita pelajari firman Tuhan ini adalah ucapan doa berkat dari seorang imam yang mengatasnamakan Tuhan Allah Israel itu, atau bisa saya katakan representatif Allah untuk memberkati umat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 27 di sana dikatakan demikianlah harus. Saudara perhatikan di sana kata harus. Wajib, selalu saya katakan tidak boleh tidak. Ini wajib dikatakan para imam untuk memberkati umat Tuhan. Sekali lagi, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku di sini Tuhan akan memberkati mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti menjadi satu kewajiban bagi para imam, bagi para pendeta, hamba-hamba Tuhan untuk memberkati umat Tuhan. Mereka ini harus mengucapkan doa berkat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami, pelajari firman Tuhan ini. Ayat 22 dan ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi doa ini wajib hukumnya diucapkan para imam untuk memberkati umat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat luar biasa. Kekuatan dari kebenaran firman Tuhan ini
ini mengandung berkat yang luar biasa kepada Israel, kepada kita umat Tuhan dalam konteks saat ini gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya para imam, hamba-hamba Tuhan mengucapkan kata-kata ini untuk memberkati umatnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Saudara perhatikan, ketika hamba Tuhan mengucapkan kata ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa. Ini harus kita pegang, bahwa ini adalah janji Tuhan kepada kita umatnya yang menerima berkat ini, bahwa Tuhan memberkati engkau. Saudara, ketika kita diberkati Tuhan, apapun yang kita kerjakan, lakukan, kita akan beruntung dan berhasil. Amin. Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita yakini ketika kita menerima doa berkat ini, bahwa Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan di sini juga berkata dan melindungi engkau. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika kita diberkati, pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita karena kita diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara diberkati Tuhan, itu tandanya ada orang-orang di sekitar kita iri dengan kita. Kenapa? Karena kita diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam keadaan situasi sekarang ini, ketika ada orang iri kepada kita, mereka mulai merencanakan hal-hal yang jahat kepada kita. Tapi percayalah, janji Tuhan ya dan amin kepada kita. Orang boleh punya banyak rencana-rencana jahat kepada kita, anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan akan mematahkan semuanya itu. Karena janji Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang-orang di luar sana bisa komat kamit, baca mantra, saudara hendak mencelakai kita, hendak melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan, tenang saja. Pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berjalan bersama Tuhan, apa yang harus kita takuti? Siapa yang berani lawan kita? Kalau Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan kepada kita yang pertama melalui firman Tuhan ini. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita tentunya. Tuhan akan buat kita selalu beruntung, berhasil dalam segala hal. Tuhan akan memberkati kita dengan kesehatan. Tuhan akan memberkati kita dengan umur panjang. Tuhan akan memberkati kita dengan kebahagiaan, sukacita. Oh haleluya. Dan tidak hanya sampai di situ. Tuhan menjamin kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melindungi kita dari orang-orang jahat. Tuhan akan melindungi kita daripada bencana, dari hal-hal yang tidak kita pikirkan sekalipun, dari sakit penyakit. Janji Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara dan saya, anak-anaknya. Haleluya. Yang berikut saudara, di ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan menyinari saudara dan saya dengan wajahnya. Oh haleluya. Artinya apa saudara? Tuhan mengimpartasikan kuasanya kepada kita. Oh haleluya. Saudara, saya melihat kebenaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan menyinari saudara dan saya, umatnya, dengan wajahnya. Saudara, Tuhan mau saudara itu jadi terang Tuhan dimanapun saudara dan saya berada, sehingga orang-orang dapat melihat terang kasih Kristus itu melalui wajah kita,
melalui gereja Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi terang Tuhan di antara kegelapan. Saya percaya saudara, saudara yang sudah menerima keselamatan itu, Tuhan mau saudara memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum menerima terang Tuhan itu. Mereka masih hidup dalam kegelapan, mereka masih jauh dari Tuhan, mereka belum mengenal juru selamat mereka. Dan Tuhan mau saudara dan saya yang sudah diberkati, saudara harus menerangi mereka melalui pemberitaan Injil. Oh haleluya. Sehingga mereka yang tadinya saudara tersesat, mereka yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, mereka boleh menerima terang kasih Tuhan itu. Sehingga mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Oh haleluya. Sehingga terang Tuhan itu menerangi kepada orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Oh haleluya. Sudah perhatikan kalimat berikut. Dan memberi engkau kasih karunia. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara kasih karunia itu bicara tentang keselamatan. Itu bicara tentang anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bicara anugerah, itu ibaratnya itu hadiah yang sebenarnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Tapi Tuhan berikan kepada kita. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat janji Tuhan di ayat 25 ini luar biasa. Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan akan memberkati kita supaya kita jadi terang Tuhan, jadi berkat dimanapun kita berada. Dan Tuhan memberi kita keselamatan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan mengimpartasikan kuasanya kepada kita. Supaya apa? Kita yang sudah percaya, kita yang sudah diselamatkan, kita itu jadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi terang Tuhan, kita menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang itu dapat melihat Yesus dalam kehidupan saudara, anak-anak Tuhan. Mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi percaya karena mereka melihat hidup saudara dan saya, anak-anak Tuhan, betul-betul jadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya. Yang berikut saudara, ayat 26, perhatikan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu berarti Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepada kita, itu berarti Tuhan betul-betul mengasihi saudara dan saya. Saudara, perjalanan bangsa Israel, ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan berpaling. Tuhan membuang muka dari mereka. Tuhan membelakangi mereka. Karena mereka melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Sehingga Tuhan berpaling dari mereka. Saudara, kalau firman Tuhan berkata Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Oh, saya mengibaratkan begitu. Sama seperti sepasang kekasih hati yang sudah beberapa minggu tidak ketemu saudara. Saudara, saya percaya ketika mereka berjumpa saudara, mereka saling bertatap-tatapan mata saudara. Mata mereka yang mungkin perjalanan jauh sebelum sepasang kekasih ini ketemu begitu panjang sehingga salah satu dari mereka mungkin capek, ngantuk. Tetapi kalau sudah ketemu saudara, mata mereka 100 watt. Betul apa betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, wah, kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, gereja Tuhan, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan berkenan kepada kita. Oh, Tuhan betul-betul cinta kepada saudara dan saya. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
kalau kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, dan memberi engkau damai sejahtera. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara damai, Tuhan Yesus Raja Damai. Dan Tuhan Yesus mau saudara dan saya, anak-anaknya itu meneladani Yesus Tuhan kita yang menjadi Raja Damai. Makanya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita harus membawa damai di sana. Bukan membawa kerusuhan, bukan menjadi biang kerok, keributan dan lain sebagainya. Itu bukan ciri khas dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan mereka dimanapun berada membawa damai. Karena ajaran Kristus itu kan damai sejahtera, membawa damai. Oh haleluya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Kalau bicara mengampuni, kita yang benar, tapi kita yang memberikan pengampunan. Mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Kalau dunia itu kan mengajarkan kita yang benar, itu tidak boleh datang kepada mereka yang berbuat salah kepada kita, apalagi mengampuni mereka. Dunia mengajarkan orang yang salah itulah yang harus datang kepada orang yang benar dan meminta maaf. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni, bukan meminta maaf, mengampuni. Artinya apa saudara? Kita yang jadi korban, tapi kita yang datang kepada mereka yang sudah melukai, menyakiti kita dan melepaskan pengampunan. Oh haleluya. Bukankah itu ajaran damai saudara? Itu tidak saudara temukan di ajaran lain selain dari ajaran Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang damai saudara, bukankah ini yang dicari orang pada saat ini? Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Saudara, di saat saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan merasakan damai saudara. Amin. Kalau saudara saat ini sedang ada banyak masalah, banyak tekanan, banyak pergumulan, saudara dekatlah dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dan saudara akan menemukan ketenangan, damai saudara. Sudah perhatikan, ketika kita ada masalah persoalan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita datang ke gereja, saudara, kita akan merasakan damai, saudara. Betul? Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan tenang, senang, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata selanjutnya dari damai, sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga yang dicari orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara sejahtera, ini bicara kelimpahan, keberkatan. Oh haleluya, berkat-berkat yang dicari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat sejati itu hanya datang dari Tuhan. Kalau saudara mencari berkat kepada dukun, kepada ilmu-ilmu gaib, saudara, itu berkat palsu. Yang sebentar saja itu bisa habis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejahtera di sini yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat kekal, saudara. Bukan hanya di dunia, tetapi untuk bekal kita nanti hidup selamanya di surga yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan akan berikan kepada kita, orang-orang percaya. Dan saya percaya kita semua akan mendapatkannya. Amin. Haleluya. Saudara, yang ketiga kita belajar, Tuhan berkenan kepada kita dan memberi kita damai dan sejahtera. Haleluya. Hari ini kita belajar dari doa berkat ini. Yang pertama, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Yang kedua, Tuhan mengimpartasikan kuasanya kepada kita dan Tuhan memberi kita keselamatan. Dan yang ketiga, dalam doa berkat ini, Tuhan berkenan kepada kita dan memberi kita
damai, dan sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami semua mendapatkan janji berkat ini dalam kehidupan kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar sehingga mereka betul-betul mengalami Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Oh haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.